wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih berbicara tentang hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi. Tapi memang di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit berbicara seperti yang sudah diusulkan untuk membahas tentang tawassul. Karena memang berkaitan dengan hadis yang kemarin, ma amartukum, dikatakan ma amartukum fa'tu minhu masata'tum. Berkaitan dengan ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum fa'tu masata'tum. Yaitu apa yang aku larang tinggalkan dan apa yang aku perintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dari hadis ini kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya melebar sampai akhirnya membahas tentang kalimat bid'ah ya, walaupun nanti pendetilan pembahasan bid'ah itu nanti di hadis ada di kitab Arba'in. Dan di pagi hari ini kita memenuhi apa yang diminta oleh sebagian jamaah kemarin, membahas tentang tawassul. Yang pertama kita bahas tentang tawassul. Tawassul ini sebenarnya pembahasan juga yang cukup panjang di dalam kitab-kitab para ulama. Kita meringkas dari apa yang disampaikan oleh para ulama tentang arti tawassul itu sendiri dan bagaimana hukumnya tentang tawassul itu. Yang pertama, tawassul berkaitan dengan kata-kata tawassul itu terdapat di dalam surat Al-Maidah di ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Itu adalah kalimat yang terdapat kalimat wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, itu di kalimat wattaqu wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini disebut wasilah. Wasilah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilillah. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi kalimat wasilah itu atau tawassul atau wasilah berada di surat Al-Maidah ayat 35. Adapun wasilah itu sendiri, al-wasilah berasal dari kata-kata wasala, yaitu wasa pakai sin ya, wasala, dan bentuk jamaknya adalah wasail. Jadi wasala dari bentuk jamaknya wasail. Apa itu artinya wasilah secara bahasa? Dikatakan kata para ulama ahli lughah, wassala fulanan ilallah wasilatan idza amila amalan tagarraba bihi ilaih. Fulan berwasilah kepada Allah dengan wasilah. Maksudnya apa? Apabila melakukan suatu amalan yang dengan amalan itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Jauhari, seorang ahli lughah, pernah mengatakan al-wasilah ma yutaqarrab bihi ilal khair. Katanya al-wasilah, wasilah itu adalah ma yutaqarrabu bihi ilal ghair. Sarana yang berfungsi untuk mendekatkan pada sesuatu. Jadi sarana untuk mendekatkan sesuatu itu namanya sarana, itu namanya wasilah. Ini adalah wasilah. Jadi wasilah itu adalah apa yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada yang lainnya. Itu disebut wasilah. Jadi wasilah itu bukan tujuan, tapi wasilah itu adalah sarana. Arti wasilah di ayat, yaitu yang tadi, wabtaghu ilaihil wasilah, ada yang mengatakan al-manzilah indal malik, yaitu kedudukan sisi Allah. Ada yang bilang wasilah itu namanya artinya darajah, kedudukan. Al-wasilah juga disebut al-qurbah, yaitu kedekatan diri kepada Allah. Adapun wasilah, jadi dalam surat kalimat al-wasilah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 35, dan artinya wasilah itu sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang lainnya. Ini namanya wasilah.
Dari segi hadis, ada kalimat wasilah disebutkan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Bukhari, Muslim, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kata Rasul, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar suara seruan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Karena sungguh orang yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Kemudian di hadis itu di kalimat akhirnya summa sallallahu aliyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah melalui apa yang dikatakan di situ summa sallallahu, kemudian bermohonlah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Kata Rasulullah SAW, lalu setelah itu mintalah kepada Allah wasilah. Sungguh wasilah itu adalah sebuah kedudukan di hari kiamat, sebuah makom, sebuah derajat di hari kiamat yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya kecuali hanya satu orang. Dan aku berharap itu yang Allah berikan kepadaku. Faman sa'ala liyal wasilah, siapa yang memohon kepadaku wasilah, maka halat lahu syafa'ah, wajib baginya mendapatkan syafaat. Nah, ini kalimat wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah di dalam surat Al-Maidah 35, di hadis Bukhari Muslim disebutkan juga saat menjawab adzan. Kata Rasulullah SAW, kalimat summa sallallahu aliyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Nah, ini ada kalimat wasilah. Jadi wasilah ini bukan tujuan, tapi wasilah itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Itu namanya wasilah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari juga pernah meriwayatkan sebuah hadis, "Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, siapa yang usai mendengarkan adzan, saat adzan dia menjawab, misalkan ada muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah, kita bilang la ilaha illallah. Kemudian ditutup dengan sholawat. Karena tadi hadisnya riwayat Abdullah bin Amr bin As di Sahih Muslim, siapa yang bersalawat sekali kepadaku, Allah berikan 10 rahmat. Maka kita jawab Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup dengan doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah al-fadilah. Nah, ini kalimat al-wasilah. Dan di situ Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu kalimat thayyibah. Wassalatil qa'imah, sungguh salat yang telah ditegakkan waktunya. Ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Begitu wa ba'atsu maqaman mahmud alladhi wa'adta, dan bangkitkan dia Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari ini dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, siapa yang mendengar adzan lalu dia menjawabnya, lalu ditutup dengan sholawat dan membaca doa ini, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, wajib baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Nah, ini makna atau kata wasilah. Jadi wasilah itu disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 35, dan juga disebutkan beberapa hadis, terutama saat kita menjawab adzan, yaitu ketika kita mendengar adzan itu ada kalimat wa ati Muhammadan al-wasilah. Di hadis yang lain dikatakan di situ wasallallahu aliyal wasilah. Jadi ada kata wasilah. Kemudian seperti yang sudah kita sebutkan, jadi wasilah ini disebutkan kata-katanya disebutkan dalam Al-Maidah 35 tadi ya, kemudian di dalam Bukhari Muslim dari riwayat Abdullah bin Amr bin As dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhum. Dan arti wasilah itu sendiri adalah, arti bahasanya adalah kedudukan, bisa kemuliaan, bisa derajat, dan secara bahasa juga bisa diartikan sarana yang bisa mendekatkan seseorang pada sesuatu. Itu disebut wasilah.
Mungkin kalau dengan bahasa terjemahan arti bahasa, misalkan saya ingin bertemu dengan kepala kantor. Kebetulan saya tidak kenal dengan kepala kantor itu di suatu perusahaan atau di suatu perkantoran. Maka saya mencari orang yang kenal dengan orang itu. Dan kebetulan saya punya teman, punya sahabat misalkan, kenal dengan kepala kantor itu. Maka saya melalui teman saya menemui kepala kantor. Ini teman saya ini disebut wasilah. Jadi dengan sebab wasilah fulan, saya bisa bertemu dengan fulan. Jadi sarana yang bisa mendekatkan kita kepada seseorang. Itu namanya wasilah. Kemudian kalau kepada agama, yaitu menggunakan sesuatu atau seseorang untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wasilah dari segi bahasa syariat. Jadi ketika saya ingin mendekat kepada Allah, maka saya menggunakan sesuatu sarana. Menggunakan suatu sarana, baik itu perkataan, baik itu orang atau seseorang atau hamba-hamba Allah, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bukan kita minta kepada si wasilah tadi, tetapi wasilah ini sebagai jembatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang disebut wasilah. Jadi bertawasul pun begitu. Berarti ketika orang bertawasul, artinya orang itu menggunakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menggunakan suatu amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang yang mulia misalkan. Itu namanya tawassul. Nah, ini berkaitan dengan kalimat pengertian tawassul. Jadi jangan diterjemahkan tawasul itu menyembah orang yang ditawasuli. Misalkan saya bertawasul dengan Nabi Muhammad, jangan difahami saya menyembah Nabi Muhammad. Nah, kalau saya menyembah Nabi Muhammad, ini jelas musyrik. Ini bukan tawasul namanya, itu namanya menyembah Nabi. Tapi kalau saya bertawasul dengan Nabi Muhammad untuk dekat kepada Allah, saya bertawasul kepada Nabi Muhammad untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya tawasul. Jadi tawasul itu tidak menjadikan wasilahnya atau orang yang dijadikan wasilah sebagai tujuan akhir. Tapi dia itu hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dari kalimat terjemah ini insya Allah nanti kita akan lebih jelas ketika kita masuk ke dalam contoh-contohnya. Jadi setelah kita mengetahui kata wasilah itu ada di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah, kemudian di dalam hadis Bukhari Muslim dari riwayat dua sahabat Jabir bin Abdullah Ansari dan Abdullah bin Amr bin As. Dan juga sudah kita tahu makna arti wasilah. Kemudian macam-macam tawassul, macam-macam wasilah, macam-macam tawassul. Yang pertama, tawassul dengan amal soleh. Nah, tawassul dengan amal soleh. Sepakat seluruh ulama menyatakan tawassul dengan amal soleh diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini sepakat, tidak ada perbedaan. Contohnya apa? Misalkan saya bilang begini, ya Allah, dengan keberkahan majelis ilmu yang saya lakukan di pagi hari ini, kabulkan hajat saya. Ini namanya tawassul. Saya minta kepada Allah dengan sarana amal soleh saya. Ketika Bapak Ibu habis baca Quran, kemudian Bapak Ibu berdoa, ya Allah, dengan keberkahan apa yang saya baca dari Al-Quranul Karim, kabulkan hajat kami. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Dan tawassul dengan amal soleh ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Sepakat seluruh ulama mengatakan tawassul dengan amal soleh merupakan hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Yaitu diperbolehkan dalam syariat. Dalilnya dari mana? Nah, ini dalilnya yang sangat kita ketahui, mungkin ini hampir semua sudah tahu. Ini hadis sahih Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW dulu pernah bercerita, ada 3 orang dari Bani Israel yang hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka waktu itu terperangkap di dalam sebuah goa. Nah, jadi ketika mereka berjalan, kemudian terjadi hujan, lalu 3 orang ini berteduh di dalam goa. Dan ternyata saat mereka berteduh, jatuhlah batu yang sangat besar dan akhirnya menutupi pintu goa mereka. Dan akhirnya mereka tidak bisa keluar dari goanya. Saat itu mereka berdoa. Nah, ini namanya tawassul dengan amal soleh. Yang satu mengatakan,
Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ini satu lagi berdoa nih, ya Allah, sungguh dulu saya itu punya dua orang tua yang sudah sangat lanjut usianya. Wa kuntu la ughbi qablaha ahlan wala malan. Dan saya waktu itu tentunya adalah berusaha tidak pernah memberikan apapun kepada siapapun sebelum kepada kedua orang tua saya. Sekali waktu terjadi saya mencari air susu, yaitu dari hewan tentunya lagi sedang mencari susu. Ternyata saya kembali, orang tua saya sudah tertidur. Maka saya pegang itu susu dan saya tidak bangunkan orang tua saya karena takut mereka terganggu istirahatnya. Dan kami tunggu di tempat tidurnya sampai mereka terbangun. Bahkan dalam riwayat mereka bangun baru di pagi hari dan saya tidak tidur, hanya memegang susu itu mengharap supaya waktu orang tua saya terbangun saya bisa langsung memberikan susu tadi. Artinya anak ini menunjukkan amal yang luar biasa terhadap kedua orang tuanya. Lalu dia berdoa setelah menceritakan itu, dia bilang apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jika aku lakukan itu semua ikhlas karenamu dan engkau terima itu semuanya, maka keluarkanlah kesulitan kami yang saat ini kami alami di tengah padang pasir yang tertutup dengan batu. Ternyata setelah dia berdoa begitu, fanfajarat syai'an la yastati'ul khuruj. Tiba-tiba batu itu bergerak dan terbuka sedikit. Walaupun mereka tetap belum bisa keluar karena terlalu kecil untuk bisa keluar dari goa tadi. Kemudian yang satu lagi pun berdoa. Itu doanya sangat panjang juga. Sebelum doa dia bercerita dulu. Allahumma kanat li bin am kanat ahabban nas ilayya. Ya Allah, dulu saya punya saudara yaitu putri paman saya atau sepupu saya. Dia itu seorang wanita dan saya sangat cinta sekali sama dia. Dan sekali waktu saya dapat mendekati dia, singkat cerita waktu itu dia punya hutang dan seterusnya. Artinya perempuan itu sebenarnya tidak suka, tidak mau, tetapi karena jerat dengan kesulitan, akhirnya saya menggunakan kesulitan dia. Intinya akhirnya saya dapat meniduri, bahkan sudah di atas badannya. Tapi saat saya mau melakukan perbuatan maksiat itu saya teringat denganmu ya Allah. Saya takut denganmu, lalu saya nggak jadi. Lalu saya beristighfar. Dan saat itu saya tinggalkan perempuan itu, bahkan saya kasih uang yang dia butuhkan dan saya tidak sentuh perempuan itu. Saya lakukan itu ya Allah karenamu. Lalu si orang ini berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu ikhlas karenamu, maka dengan keberkahan amal yang saya lakukan tadi, keluarkanlah kami dari kesulitan yang kami alami saat ini. Tiba-tiba batu tadi bergerak lagi dan menggeser yang lebih lebar lagi, lubang celah dari depan pintu gua tadi, tapi tetap belum bisa keluar. Dan akhirnya yang satu lagi berdoa dengan menyebutkan amal-amal solehnya, yaitu cerita tentang bagaimana dia ini mempunyai seorang karyawan yang belum dibayar gajinya, ternyata orang itu sudah pergi. Lalu uang gaji karyawan itu dia belikan kambing, dia ternak sampai akhirnya banyak sekali. Beberapa tahun kemudian karyawan itu datang dan saat dia datang langsung diserahkan seluruh kambingnya itu tanpa terkecuali. Yang tadinya sedikit berkembang menjadi banyak sekali tapi semuanya dikasih tanpa dia mengambil pamrih sedikit pun. Saat itu dia bilang, "Ya Allah, sama doa seperti orang yang pertama dan kedua, jika itulah aku lakukan karenamu ya Allah, amal yang untuk mengembangkan uang dari karyawanku itu sampai besar dan aku berikan semua kepadanya. Kalau memang itu engkau terima ya Allah, dengan keberkahan amal yang saya lakukan itu, angkatlah kesulitan kami yang saat ini kami berada di dalam kesulitan itu." Tiba-tiba batu itu bergerak dan menggeser dengan lubang yang sangat besar dan akhirnya 3 orang tadi keluar dari goa dengan selamat. Hadits ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini contoh hadits yang telah disepakati bahwa itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Yaitu yang satu tadi berdoa, ya Allah dengan keberkahan amal saya yang bakti saya kepada orang tua,
angkat kesulitan. Itu adalah ya Allah, dengan amal saya menghindarkan zina karena takut kepadamu, angkat kesulitan. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Sama seperti saat ini kalau kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan majelis ilmu yang kami lakukan di hari ini, kabulkan hajat kami. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Kita misalkan baca Quran, lalu setelah ditutup, ya Allah, dengan keberkahan surat-surat Al-Quran, dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran, kabulkan hajat kami. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Begitu juga misalkan berzikir, semua bersedekah, ya Allah, dengan keberkahan sedekah yang kami lakukan, angkat kesulitan kami, mudahkan segala urusan kami. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Jadi jenis yang pertama ini, tawasul dengan amal soleh, sepakat. Tidak ada perbedaan di antara ulama. Semua ulama mengatakan boleh. Karena apa? Karena dalil jelas. Tapi tetap kata-kata tawasul ini bukan masalah harus dan tidak harus. Hanya boleh dan tidak boleh. Jadi yang mengatakan boleh pun bukan berarti orang yang berdoa harus tawasul. Tidak. Jadi kalimat tawasul itu bukan kata atau bukan perintah dan larangan. Tapi yang kita bahas itu adalah boleh dan tidak boleh. Jadi yang mengatakan boleh pun tidak harus bertawasul. Yang doa tidak bertawasul, dosa. Tidak ada. Jadi sementara misalkan begini, saya tidak mau bertawasul dengan amal soleh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bertawasul dengan amal soleh itu adalah sepakat dibolehkan. Jadi kalimat boleh itu bukan berarti harus. Nah ini biar kedepannya nanti kita paham. Karena nanti ada orang yang tidak mau bertawasul terus menyalahkan yang bertawasul ini yang salah. Karena masalah boleh. Kalau saya tidak mau bertawasul, baik dengan amal dengan silakan. Karena kalimat tawasul ini tidak harus, hanya kalimat pembahasan kita boleh atau tidak boleh. Jadi kalau tawasul dengan amal soleh, sepakat seluruh ulama boleh. Tapi sekali lagi, tidak setiap kita berdoa harus bertawasul dengan amal soleh. Tidak harus, tapi hanya kata bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Nah, jangan difahami bertawasul dengan amal soleh harus. Nah, ini tidak ada kata harus, hanya diperbolehkan. Karena di luar sana juga banyak orang-orang yang berdoa tidak bertawasul dengan amal soleh. Mereka langsung berdoa, ya Allah kabulkan hajat kami, mudahkan segala kami. Itu juga berdoa dan itu boleh. Jadi kalimat bertawasul dengan amal soleh dengan artian boleh, jangan difahami harus bertawasul dengan amal soleh. Yang kedua, tawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertawasul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi pertama sepakat tawasul dengan amal soleh. Yang kedua, tawasul dengan Nabi Muhammad saat beliau hidup. Nah, tawasul dengan Nabi Muhammad saat beliau hidup, jumhur ulama, kalau tadi kan kesepakatan, bertawasul dengan amal soleh tidak ada perbedaan, khilaf, sepakat. Tapi kalau bertawasul dengan Nabi saat Nabi hidup, itu jumhur. Jumhur ulama artinya sebagian besar ulama mengatakan diperbolehkan untuk bertawasul kepada Nabi saat Nabi masih hidup. Nah, saat Nabi masih ada, ini jumhur ulama mengatakan diperbolehkan untuk bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya dari mana? Dalilnya salah satu hadis yang disahihkan oleh para ulama hadis ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah, dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan hadis ini merupakan hadis sahih. Walaupun tidak ada di Bukhari Muslim, tetapi hadis ini disahihkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Tirmidzi dan juga Imam Adz-Dzahabi yang sangat ketat di dalam menghukumi hadis. Beliau sendiri mengatakan hadis ini sahih. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kata Utsman ibn Hunayf, telah datang seorang yang buta kepada Rasulullah SAW. Jadi ada saat Rasulullah sedang duduk di masjid, tiba-tiba ada seseorang yang buta datang ke Rasulullah. Dikatakan ja'a ilaihi rajulun dharir fasyaka ilaihi. Dibilang telah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang buta. Fasyaka ilaihi dhihabu basari. Orang ini mengeluh, mengadu, ya Rasulullah, kedua mataku buta. Dan dia minta kepada Rasul supaya diangkat kesulitan dari kebutaan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasbir, maka Nabi bilang,
apakah engkau tidak lebih baik bersabar? Ini ujian dari Allah, bersabarlah. Qal, ya Rasulullah, laisa li qaid. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasul, saya ini tidak punya qaid, tidak punya penuntun. Waqad syakka alayya, dan ini tentunya akan mempersulit saya. Saya mau pergi ke sana kemari tidak bisa ya Rasul, karena saya nggak punya qaid, nggak punya orang yang menuntun saya, anak saya, keluarga saya. Tidak ada yang peduli dengan saya dan saya tidak ada yang menuntun ya Rasul. Faqala Nabi SAW, kalau memang kau seperti itu ingin disembuhkan oleh Allah, maka Nabi bilang, i'ti al-mi'dad fatawadda. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau begitu pergilah ke tempat wudhu dan berwuduklah. Wasalli rak'atain. Setelah engkau berwudhu dengan bagus, sholatlah 2 rakaat. Summa kul. Setelah sholat 2 rakaat yang ringan, lalu engkau baca doa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabiyyar Rahmah, ya Nabiyyar Rahmah, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi azza wa jal. Dikatakan ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini. Dengan doa seperti ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku berharap kepadamu binabiyyika, dengan kemuliaan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada kalimat wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berharap kepadamu dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabiyyar Rahmah, wahai nabi yang membawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Aku meminta kepada Allah dengan namamu, dengan kemuliaanmu, dengan kenabianmu. Dikatakan sifatul calaan basari, tiba-tiba untuk apa? Untuk diangkat kebutaanku. Nah, jadi dia bilang, ya Allah, aku memohon kepadamu dan mengharap kepadamu dengan wasilah nabimu Nabi Muhammad, Nabi Rahmah. Wahai Nabi, aku berharap kepada Allah denganmu supaya Allah mengangkat kebutaanku ini. Allahumma syafi'hu fi. Ya Allah, jadikan dia sebagai syafaatku. Wa syafi'ni fi nafsi. Dan jadikan dia sebagai syafaat di dalam diriku. Setelah berdoa seperti itu, qala Utsman bin Hunayf berkata, wa ma tafarraqna, dan kami tidak berpisah sebentar saja, wala qala binal hadits hatta dakhala ar-rajulu ka'annahu lam yakun dariran qat. Tidak berapa lama dia pergi. Beberapa waktu dia kembali lagi orang itu, dan sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kebutaan di dalam matanya atau di kedua matanya. Hadis ini sekali lagi disahihkan oleh para ulama tentang hadis Utsman ibn Hunayf. Jadi kalau kita baca cerita Utsman ibn Hunayf, inilah cerita yang dia saksikan bahwa orang itu kembali dalam keadaan normal, kedua matanya kembali pulih. Yang tentunya itu akan menjadi istimewa karena ada Rasul dalam waktu singkat dia bisa kembali pulih, tapi tentunya untuk saat ini tidak semudah itu. Tetapi intinya yang menjadi garis bawah pembahasan kita yang perlu kita garis bawahi adalah doa orang itu di depan Nabi Muhammad. Dan itu diajarkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia mendiamkannya dan tidak menyalahkannya. Yang saat itu dia bilang, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad ya Nabiyyar Rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi azza wa jal. Fatanjali an basari, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Nah, ini doa yang menggunakan wasilah dengan tawassul. Dia tidak langsung minta, ya Allah angkat mataku, kedua mataku, kebutaanku, berikan aku untuk bisa memandang lagi. Tapi dia, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wasilah Nabi Muhammad, Nabi yang penuh rahmah, Nabi yang membawa rahmah, Nabi yang disebutkan dengan wasilah Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya berwasilah denganmu, minta kepada Allah supaya Allah mengangkat kebutaanku. Dan ternyata setelah beberapa waktu dia kembali lagi dalam keadaan melihat. Yang menjadi
pembahasan kita tadi, dia itu bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu tentunya Nabi Muhammad masih ada. Oleh karena itu, dengan dalil Utsman bin Hunayf ini, maka jumhur ulama mengatakan bahwa berdoa dengan bertawassul kepada Nabi saat Nabi masih ada merupakan hal yang diperbolehkan. Ini adalah dalil yang disampaikan, dalil bagi mereka yang berpegang dengan adanya tawassul setelah saat Nabi masih hidup. Kemudian ini adalah macam tawassul. Jadi yang pertama tadi tawassul dengan amal soleh, sepakat itu boleh. Yang kedua tawassul dengan Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad masih ada, itu boleh. Sekali lagi perlu diingatkan, kata-kata boleh itu bukan berarti harus, ya, bukan berarti harus bertawassul. Karena kita kalau berdoa boleh bertawassul, boleh tidak dalam bab seperti ini. Tidak tawassul pun tidak apa-apa. Kalaupun tawassul dengan amal soleh itu diperbolehkan. Tawassul dengan Nabi saat masih hidup diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan Nabi setelah wafatnya beliau. Nah, ini permasalahan yang mulai terjadi khilaf ini. Nah, jadi kalau tawassul dengan amal soleh itu sepakat, tawassul dengan Nabi masih hidup itu jumhur ulama memperbolehkan. Nah, sekarang tawassul dengan Nabi setelah wafat. Bagaimana tawassul dengan Nabi padahal Nabi sudah meninggal? Maka pendapat yang pertama, sebagian ulama, ini kita mengambil dari 4 madhab ya. Tentunya kalau persatu-satu nanti terlalu panjang, ulama-ulama menyebutkan, kita kembali kepada imam a'immatul arba'ah. Imam 4 yaitu Imam Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga nanti beberapa ulama lain. Sebagian pendapat yang pertama, sebagian ulama tidak membolehkannya. Yaitu pendapat yang pertama, sebagian ulama tidak membolehkannya. Siapa di antaranya? Mazhab Hanafiyah. Jadi menurut mazhab Hanafiyah tidak diperbolehkan bertawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama membolehkannya. Bahkan ini pendapat yang lebih banyak membolehkannya. Siapa? Yaitu mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab mutaakhir, yaitu pendapat terakhir dari beberapa pengikut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Jadi yang tidak membolehkan itu mazhab Hanafi di awal-awal. Kemudian yang membolehkan adalah pendapat dari mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pengikutnya Malikiyah, beda antara Imam Malik dan Malikiyah. Kalau Imam Malik itu imamnya, kalau Malikiyah pengikut Imam Malik. Jadi pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Syafi'i, dan pengikut terakhir atau yang akhir-akhir, masa-masa akhir dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, mereka bilang boleh untuk bertawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Ini tentunya perbedaan ini bukan baru sekarang. Jadi perbedaan itu sudah ada dari zaman dulu. Oleh karena itu, ketika kita mendapati saudara kita yang berdoa dengan tawassul, sebenarnya kita tidak perlu gusar. Tidak perlu kita rame dalam bab itu. Kalau ada yang bertawassul dengan di dalam doanya, berarti dengan Nabi ya, bertawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal, maka menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan mutaakhir, pendapat terakhir dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, diperbolehkan. Walaupun nanti kalau ada yang tidak bertawassul dengan Nabi setelah wafat Nabi, maka juga nggak usah digusar. Kenapa? Karena itu juga pernah disampaikan oleh mazhab Hanafiyah dari pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ini tentunya sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ramai, apalagi sampai memusyrikkan ya. Kalau memusyrikkan itu terlalu berat. Dikatakan musyrik atau sampai keluar dari Islam hanya gara-gara bertawassul. Karena tawassul itu sekali lagi bukan mengibadahi orang yang kita tawassuli. Saya bertawassul dengan Nabi Muhammad. Bukan berarti saya minta sama Nabi Muhammad. Itu adalah tawassul. Seperti yang makna sudah kita ketahui, makna dari kata tawassul itu, dari arti bahasa. Makanya dikatakan ada Ibnu Taimiyah misalkan rahimahumullah dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah di halaman kedua, di jilid kedua di halaman 119,
Wa idza humila ala hadzal ma'na la kalaman tawassala bin nabi ba'da mamatihi minas salaf kama nukila an ba'di sahabah. Dikatakan jika ucapan idza humila ala hadzal ma'na, jika dengan makna seperti ini, maka bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW ba'da mamati, setelah meninggal dia, minas salaf, yaitu dari sebagian para ulama salaf membolehkan, kama nukila an ba'di sahabat, sebagaimana yang diceritakan juga dari sebagian sahabat, wa tabi'in, serta para tabi'in, wa anil Imam Ahmad wa ghairihi, dan juga dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Karena hadza hasanan dikatakan wahina idzin fala yakunu fil mas'alati niza', bahwa di dalam bab seperti ini tawasul tadi, yaitu misalkan bagaimana tawasulnya, misalkan kata Ibnu Taimiyah itu tawasul kalau dalam artian begini, ya Allah, dengan dengan kecintaan kami kepada nabimu Nabi Muhammad, kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu Nabi Muhammad, maka kabulkan hajat-hajat kami. Ini kata para ulama, hal yang seperti ini merupakan sebenarnya secara tidak langsung, kata Ibnu Taimiyah, itu adalah tawasul dengan amal soleh sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan tawasul dengan zatnya Nabi, tapi bertawasul dengan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Karena cinta sama Nabi itu adalah ibadah. Jadi tawasul dengan amal soleh. Kalau saya cinta kepada Rasul, kita semua cinta kepada Rasul, itu adalah amal soleh. Berarti ketika kita bilang, ya Allah, dengan keberkahan kecintaan kami kepada Nabi-Mu, kabulkan hajat kami. Cinta kepada Nabi itu udah adalah ibadah. Berarti kalau kita berdoa dengan tawasul, dengan amal ibadah kita, itu adalah hal yang diperbolehkan. Yang jadi masalah itu kalau kita bertawasul dengan zatnya Nabi. Ya Allah, saya dengan zatnya Nabi, kabulkan hajat kami. Ini mulai timbul perbedaan seperti ini. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, saya bertawasul dengan kemuliaan Nabi-Mu, dengan kecintaan kami kepada Nabi-Mu, maka kabulkan hajat kami. Itu kebanyakan ulama yang terkini pun, yaitu ulama-ulama mazhab Hanafi dan seterusnya, itu mengatakan boleh. Kenapa? Karena cinta kita kepada Nabi itu adalah sebuah ibadah. Jadi ketika saya bilang, ya Allah, dengan kecintaan kami kepada Nabi-Mu, kabulkan hajat-hajat kami. Itu kan berarti bertawasul dengan amal soleh. Karena cinta sama Nabi itu amal soleh. Tapi kalau kita, ya Allah, dengan zat Nabi-Mu, kabulkan hajat kami. Di sini terjadi perbedaan ini. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kalau bertawasul dengan kecintaan kepada Nabi, maka itu adalah amal soleh, bertawasul dengan amal soleh. Yang terjadi khilaf di sini, yaitu yang mengatakan sebagian ulama Hanafiyah tidak boleh kalau bertawasul dengan zat Nabi. Jadi ini perlu kita bisa bedakan ini. Ketika saya mengatakan, ya Allah, dengan kecintaan kami kepada Nabi, dengan kami memuliakan Nabi-Mu, dengan kami memuji Nabi-Mu, maka kabulkan hajat-hajat kami. Itu berarti kan Ibnu Taimiyah bertawasul dengan amal soleh. Karena memuji, memuliakan, mencintai Nabi adalah amal soleh. Nah ini tentunya yang terjadi pembahasan itu dengan zatnya. Yaitu saya bertawasul dengan zat Nabi Muhammad. Ini terjadi khilaf. Makanya tadi menurut mazhab Hanafi tidak boleh. Sebagian Hanafiyah, sebagian Malikiyah, dan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah diperbolehkan. Dalil yang tidak memperbolehkan dari mana, dan dalil yang membolehkan dari mana terhadap wasilah tawasul kepada Nabi setelah meninggal. Karena dalil yang tidak membolehkan, mungkin karena waktu yang terbatas, sebenarnya ini kita bisa dibikin 2 sesi ini mungkin ya, karena memang terlalu panjang nih sebenarnya dalilnya juga. Yang pertama, dalil yang tidak memperbolehkan tawasul bisa dibuka dalam Al-Quran surat Az-Zumar di ayat ketiga. Ala lillahid dinul khalis. Nah, dikatakan di situ di surat Az-Zumar, mungkin langsung saja teman karena waktunya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini adalah perbuatan syirik. Nah, ini kadang-kadang kita yang tidak bertawassul berpegang dengan surat Az-Zumar ayat 3 dan mengatakan syirik orang yang bertawassul. Kenapa? Karena ayat ini kalimat ala lillahid dinil khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Ini alasannya dengan kalimat ma na'buduhum illa linuqarribuna ilallahi zulfa. Ini kalimat ini yang menjadi patokan tawasul itu musyrik. Nah, sebenarnya ini kalimat yang kita lihat ketika orang-orang jahiliyah itu mereka menyembah berhala-berhala. Orang-orang kafir Quraisy dulu mereka menyembah berhala-berhala mereka, patung-patung mereka. Lalu ketika mereka diingatkan, jangan kalian menyembah patung-patung kalian. Mereka akan menjawab, "Mana'buduhum." Kami tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan kami ilallah, kepada Allah zulfa, yang lebih dekat lagi. Artinya mereka bertawasul. Nah, ini menerjemahkan yang melarang tawasul dengan terjemahan ini. Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi. Jadi orang-orang musyrikin itu bertawasul dengan berhala-berhala mereka agar lebih dekat kepada Allah. Berarti sama. Nah, kata mereka yang seperti yang tidak setuju dengan tawasul. Berarti sama dengan orang-orang muslim yang bilang menyembah Nabi Muhammad. Tapi kami hanya menjadikan Nabi Muhammad jalan untuk kami lebih dekat kepada Allah. Kata mereka ini kan sama dengan orang-orang musyrik zaman dulu. Nah, tentunya perbedaan yang kita pahami bagi yang bertawasul itu pahamnya beda. Ini pemahaman, kalau yang memiliki pemahaman seperti itu, maka tentunya menjadi musyrik tawasul itu. Tapi bagi mereka yang mengatakan tawasul dalam artian, saya tidak menyembah Nabi Muhammad, tapi saya menyebutkan kemuliaan Nabi Muhammad. Ini yang berbeda. Dan orang-orang musyrik tadi yang mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembahnya, itu artinya mereka menyembah. Bukan mereka tidak menyembah, kami tidak menyembahnya kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara benar, itu artinya menyembah. Kami menyembahnya tidak lain tidak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kan mana buduhum, kami tidak menyembahnya kecuali, berarti dia menyembah kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi penyembahan dia itu tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara orang yang bertawasul kepada Nabi Muhammad tidak ada kata-kata menyembah Nabi Muhammad. Jadi berbeda. Yang kedua, mereka bertawasul dengan berhala-berhala. Nah, tentunya berhala-berhala tidak disamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya ingin bertemu dengan seorang pejabat yang saya tidak kenal, saya tidak dekat, maka saya akan cari orang yang bisa mendekatkan saya ke pejabat itu, cari orang yang dicintai pejabat itu. Jangan mencari orang yang dibenci dengan pejabat itu. Kalau musuhnya saya jadikan wasilah saya bukan tambah dicinta, malah tambah dijauhkan oleh orang tadi. Karena wasilah saya itu orang yang dibenci. Ini berhala adalah benda-benda yang dibenci karena jadikan Tuhan. Sementara Nabi Muhammad adalah orang yang dicintai. Jadi sangat berbeda. Kemudian orang muslim itu beriman kepada Allah dan tidak meyakini Nabi sebagai Tuhan. Berbeda dengan orang musyrik. Musyrik itu bohong. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka percaya kepada Allah, pastilah mereka tidak menentang Nabi Muhammad. Makanya kalimat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa itu adalah dusta. Mereka mereka itu menyembah berhala. Mereka itu percaya berhala itu Tuhan. Makanya dia menyembahnya. Nah, ini kalau mereka tidak mempercayai berhala sebagai Tuhan dan Allah sebagai Tuhan, yang tidak mungkin mereka mengingkari Nabi Muhammad, bahkan memerangi Nabi Muhammad, bahkan akan membunuh Nabi Muhammad. Berbeda orang yang bertawasul dengan Nabi Muhammad muslim. Mereka mencintai Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, dan meyakini Nabi Muhammad bukan seorang Tuhan, apa anak Tuhan. Tapi dia itu adalah abduh wa rasul, seorang hamba dan rasul. Saja, maaf, surat Az-Zumar ini jangan disematkan, jangan ditempelkan kepada orang muslim yang bertawasul. Ini akan sangat parah. Karena kalau ayat ini ditempelkan kepada orang muslim yang bertawasul, akhirnya kita akan mengkafirkan, memusyrikkan, mengeluarkan seorang muslim hanya karena bertawasul. Padahal tawasul itu maknanya tidak seperti, jadi ayat ini diperuntukkan bagi orang musyrik, jangan diperuntukkan kepada muslim. Nah, kadang-kadang kita maaf, kadang-kadang kita begitu mudah menyematkan, menyambungkan, menempelkan ayat-ayat untuk non-muslim kepada muslim. Ini yang jadi masalah. Jadi
ayat ini sekali lagi diperuntukkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Dan ayat ini diperuntukkan bagi mereka yang menyembah berhala-berhala. Sementara orang muslim, dibilang sifatnya sama. Tidak sama, sangat jauh sifatnya. Karena tawassul dengan menyembah itu berbeda. Jadi kita makna tawassul tidak seperti itu. Nah itu mungkin baru dalil yang pertama ya, nanti lebih panjang nanti dibahas nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga menjadi dalil untuk berpegang yang tidak bertawassul. 186. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan setiap permintaan atau permohonan orang yang berdoa. Berarti kata-kata aku dekat. Jadi tidak perlu ada wasilah. Karena aku dekat. Nanti tentunya jawaban dari yang bertawassul, ini ayat betul. Allah itu dekat. Tetapi dekat kepada siapa? Di situ dekatnya kepada hamba. Kalimat itu wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hambaku bertanya kepada aku dekat. Jadi kalau yang ahli ibadah, ahlul ibadah namanya ibad. Abdun, kalau sudah menjadi abad, ibadah, ahlu ibadah, atau menjadi hamba, itu sangat dekat sekali. Jadi makanya kalau yang sudah menjadi hamba, tidak perlu lagi bertawasul, kata mereka yang bertawasul. Nah, kenapa? Karena di situ kalimatnya tidak umum. Bukannya Allah itu dekat kepada seluruh manusia atau kepada seluruh muslim. Tapi di situ dikatakan wa idza sa'alaka ibadi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Nah, kan seperti yang sudah kita ketahui dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa Allah itu dekat, yaitu dekat di situ ma'i, yaitu ma'iyah khasah. Dekat dalam artian untuk orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh. Sementara yang tidak soleh tentunya Allah jauh. Nah ini tentunya surat Al-Baqarah 186 juga menjadi dalil untuk yang tidak bertawassul. Kemudian surat Al-A'raf ayat 188, surat Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma Allah. Kata Nabi Muhammad, qul katakan la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Aku ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat dari diriku sendiri. Walau kuntu alamul ghaib, seandainya aku mengetahui hal-hal yang gaib, tentu ini menunjukkan bahwa Rasul tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka kenapa kita harus bertawasul kepada Nabi? Nah, itu dalilnya. Tentunya nanti akan yang bertawasul bilang karena kami tidak minta kepada Nabi. Kalau minta sama Nabi, Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nabi tidak bisa memberikan kebaikan dan keburukan, menghindarkan keburukan. Nabi tidak bisa memberi apapun. Karena yang memberi itu adalah Allah. Maka yang bertawasul tidak minta sama Nabi. Nah, ini tentunya sebenarnya semua mereka punya dalil dan pemahaman yang luar biasa beragam. Bagi kita sebenarnya kalau memegang dengan pendapat-pendapat para ulama, ya Allah luar biasa. Ternyata di sini membuka wacana kita, akhirnya kita lebih berlapang hati, berlapang dada ketika menghadapi orang yang tidak bertawassul, menghadapi orang yang bertawassul, tak ada masalah. Karena berkaitan dengan tawassul itu masalahnya adalah boleh tidak boleh. Bukan harus tidak harus, bukan haram tidak haram. Boleh apa tidak boleh, itu saja. Tapi musyrik atau tidak musyrik itu kejauhan pembahasan itu. Karena kalau kita terjemahkan musyrik tidak musyrik berarti salah memahami makna tawassul itu sendiri. Kalau musyrik tidak musyrik itu diterjemahkan tawassul itu meminta kepada siapa yang ditawassul. Surat Jin ayat 18. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu hanya milik Allah, jangan engkau berdoa selain kepada Allah seorang pun. Tidak boleh engkau berdoa selain kepada Allah. Ini tentunya ayat telah disepakati. Dan tawasul punya pemahaman bukan meminta kepada yang ditawasuli. Tetap orang bertawasul itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin. Ketika turun ayat itu Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, kepada keluarganya, wahai keluargaku, minta apa yang kau mau. Sungguh aku tidak bisa memberikan apapun nanti di hari kiamat. Yang saat ini kau minta untukku aku bisa. Tapi saat di hari kiamat aku tidak bisa membantu kalian. Ini menunjukkan Nabi tidak bisa membantu, maka tidak perlu bertawasul kepada Nabi. Ini tentunya sekali lagi ayat-ayat ini semuanya mengajarkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa
tawasul itu minta kepada Rasul. Nah, ini tentunya pemahaman yang seperti ini ditolak sama orang yang bertawasul. Orang yang bertawasul mengatakan, sekali lagi kami tidak minta kepada Nabi. Oleh karena itu ayat-ayat ini nanti dibantah oleh orang yang bertawasul. Yang terakhir, dalilnya tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para ulama salafus saleh. Bertawasul tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan oleh para ulama orang-orang yang soleh. Tentunya itu adalah dalil yang terakhir yang digunakan orang yang tidak bertawasul atau tidak membolehkan tawasul. Nanti tentunya dalil yang kedua, nanti dalil yang membolehkan tawasul. Mungkin saya akan bahas pada pertemuan akan datang karena sekarang sudah jam 8 ini. Maaf, waktunya terlewat dan belum sempat tanya jawab. Mungkin insya Allah untuk supaya tidak mengambang masalah ini, pekan depan atau pertemuan depan, insya Allah saya akan bahas tentang dalil yang membolehkan bertawasul. Tadi dalil yang tidak membolehkan bertawasul. Setelah itu baru kita buka tanya jawab. Mungkin itu minta maaf. Silakan Ustadz. Ya. Jazakallah Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Mungkin untuk sesi tanya jawab dialihkan di pertemuan pekan berikutnya Ustadz ya? Iya betul. Mungkin biar lebih lengkap setelah dalil yang membolehkan, mungkin juga nanti para jamaah mungkin kalau mau lihat di ayat yang saya bacakan tadi bisa dibuka, nanti ditanya untuk minggu ke depan. Dan saya juga belum menjelaskan yang dalil yang membolehkan. Yang setelah dalil membolehkan baru nanti kita akan sinkronkan. Oh ya, baik. Baik, Ustaz. Mungkin kalau pertanyaan yang mau dititipkan kepada kami dari sekarang juga tidak apa-apa. Nanti kita coba kompilasi, kumpulkan, dan disampaikan di pertemuan berikutnya. Baik, kalau kayak gitu, kami ucapkan, karena waktunya telah habis, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan, dan dimohon kepada Ustadz untuk dapat membantu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas ini menjadi penambah peningkat iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah, dan penambah ukhuwah kita, menambah kuatnya persaudaraan kita, bahwa kita akan mewujudkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah buka pintu rizki kita, rizki yang halal dan thayyibah. Allah berikan keberkahan di dalam langkah kita, di dalam perkataan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maghbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz. Amin. Baik, kepada seluruh jamaah kami ucapkan terima kasih. Mungkin kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin saya tutup. Terima kasih.